Hai, Shalom. Senang sekali Miss Ajeng bisa ketemu teman-teman di chapel hari ini. Wah, siapa yang sudah siap untuk ikut chapel hari ini? Coba angkat tangan. Sudah siap semua. Tapi Miss Ajeng nggak sendirian. Miss Ajeng ditemani sama Teacher Anton dan Teacher Dewangga. Senang sekali ya kita bertiga bisa menemani anak-anak chapel di rumah hari ini. Kita chapel di rumah dulu ya, nanti kita bisa chapel di sekolah kalau sudah selesai semuanya. Sudah semuanya sudah tidak ada virus, kita bisa masuk sekolah lagi. Sekarang kita di rumah dulu ya. Oke, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Bisa kan? Bisa dong. Saat iblis menggodaku. Wah, semuanya pasti bisa. Gerakan badannya ya. Ayo kita berdiri. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, berani tampil beda, berani tampil beda, berani tampil beda, berani tampil beda. Wah, teman-teman berani tampil beda. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan chapelnya, kita mau berdoa dulu teman-teman. Teman-teman lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mengikuti chapel. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami untuk bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, Miss Ajeng punya lagu baru loh. Apa yo lagunya? Tahu nggak? Judulnya Berani Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel. Nah, Miss Ajeng akan sebutkan liriknya. Teman-teman di rumah bisa tirukan dulu ya sebelum kita nyanyi sama-sama. Kita belajar bersama-sama lagu baru ini. Coba tirukan Miss Ajeng. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun di dalam goa, tetap percaya Tuhan.
Nah, seperti itu liriknya. Sekarang kita coba nyanyi sama-sama ya, pelan-pelan ya teman-teman. Oke? 1, 2, 3. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Nah, seperti itu lagunya, mudah kan? Teman-teman di rumah pasti bisa. Sekarang kita nyanyikan lagi bersama-sama ya, bisa kan? Oke, pakai gerakan ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Yeay, hebat sekali. Teman-teman hari ini bisa belajar satu lagu baru. Nanti teman-teman bisa coba lagi di rumah ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman di rumah sudah siap? Sudah ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Teman-teman ambil sikap berdoa. Kita mau satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini satu kali lagi, teman-teman lipat tangan dan pejamkan mata teman-teman. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam
Tuhan, terima kasih. Tuhan sangat baik sekali untuk kami semua. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, tahu nggak siapa yang membawakan firman hari ini? Siapa yang bercerita hari ini? Miss Ajeng? Bukan. Teacher Anton ya? Oh bukan. Teacher Dewangga? Bukan. Terus siapa? Siapa? Miss Okta? Bukan. Siapa ya? Oh, Miss Ruth. Miss Ruth yang akan membawakan cerita hari ini. Miss Ruth punya cerita apa ya? Coba kita panggil Miss Ruth ya. Miss Ruth. Miss Ruth mana ya? Miss Ruth. Hai, ada yang memanggil Miss Ruth. Siapa ya? Mana ya Miss Ruth? Hai, Ada Miss Ruth. Halo Miss Ajeng. Miss Ruth mau bawa cerita hari ini? Betul, hari ini Miss Ruth mau bercerita buat teman-teman di rumah. Yeay. Ya, Miss Ruth mau bercerita dulu ya. Miss Ajeng mau kesana dulu mau mendengarkan cerita Miss Ruth. Oke, Siap Miss Ruth. Oke, nah teman-teman yang di rumah bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Miss Ruth? Wah, sudah siap mendengarkan cerita dari Miss Ruth? Duduk yang manis, tangannya dilipat, telinganya dibuka. Miss Ruth mau cerita sesuatu. Nah, tapi sebelumnya coba lihat nih, Miss Ruth bawa boneka apa nih teman-teman? Hah? Boneka apa? Gajah ya ini ya? Oh, tentu bukan. Ini adalah boneka singa. Hayo, siapa yang tahu singa itu makannya apa? Tumbuhan atau daging? Iya, singa itu makannya daging teman-teman. Wah, teman-teman takut nggak sama singa? Kalau Miss Ruth kalau sama bonekanya sih nggak takut ya. Tapi kalau sama singa beneran ya deket-deket Miss Ruth ya takut. Takut apa? Dihap. Ya dihap bisa dimakan nanti Miss Ruthnya. Nah tunggu sebelum Miss Ruth bercerita bonekanya Miss Ruth taruh dulu ya teman-teman ya. Nah taruh dulu di sini. Oke teman-teman. Hari ini Miss Ruth akan bercerita tentang salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Dia ini adalah pemberani. Dia berani tampil beda. Oh, tadi Miss Ajeng sudah ajak menyanyi teman-teman kan? Berani tampil beda. Nah, dia ini teman-teman, dia berani tampil beda di depan semua orang. Berani tampil beda itu berarti berani berbeda, berbeda daripada orang lain. Lalu Allah pernah menyelamatkan dia saat harus menghadapi singa-singa. Siapa yang sudah tahu? Kira-kira Miss Ruth mau cerita tentang siapa? Hayo. Iya, Miss Ruth mau cerita tentang Daniel. Wah, iya Miss Ruth mau cerita tentang Daniel. Daniel di gua singa. Daniel ini teman-teman, dia adalah pejabat tinggi. Pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius. Dia ini setia, dia selalu melakukan yang benar. Dia rajin berdoa. Selain rajin berdoa, dia juga rajin mengerjakan semua tugas-tugasnya. Semua tugas-tugasnya selesai itu teman-teman. Siapa di sini yang rajin seperti Daniel? Hebat. Nah teman-teman, karena Daniel ini rajin, Raja Darius ini berencana untuk mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi yang paling tinggi, yang paling TOP BGT, yang paling top banget. Nah, tapi teman-teman,
ada beberapa pejabat tinggi lainnya, teman-temannya Daniel yang lainnya itu, mereka iri hati, mereka tidak suka dengan Daniel. Mereka mempunyai rencana yang jahat. Mereka ingin menjelek-jelekkan Daniel di hadapan raja, siapa tadi? Raja Darius. Nah, apa rencana mereka? Para pejabat tinggi ini membujuk Raja Darius. Raja, ayo, raja harus buat peraturan. Kan raja itu yang paling hebat di sini. Raja harus buat peraturan. Peraturannya apa? Barang siapa yang tidak menyembah kepada raja, maka dia akan mendapatkan hukuman. Wah, jadi semua orang harus menyembah kepada siapa? Kepada Raja Darius. Yang tidak taat maka akan mendapatkan hukuman. Lah, Raja Darius ini tidak tahu kalau itu adalah rencana jahatnya para petinggi yang tidak suka dengan Daniel. Walaupun Daniel tahu raja telah mengeluarkan peraturan seperti itu, tapi Daniel tetap menyembah. Daniel tetap menyembah kepada Allahnya yang benar. Dia tidak takut, dia berani tampil beda. Dia tidak menyembah kepada raja. Tuh, teman-teman, para pejabat tinggi yang lainnya sembunyi-sembunyi tuh. Lihat Daniel. Wah, begitu tahu kalau Daniel tetap berdoa kepada Allahnya, tidak menyembah kepada raja, mereka cepat pergi melapor kepada Raja Darius. Begitu Raja Darius tahu kalau Daniel tetap berdoa, berarti Daniel harus diapakan teman-teman? Dihukum. Waduh teman-teman, Raja Darius jadi sedih sekali. Kenapa? Karena Raja Darius itu sayang sekali dengan Daniel. Tapi karena itu sudah peraturan ya teman-teman, akhirnya Daniel tetap dimasukkan ke dalam goa singa. Wah, bukan gua sembarangan nih teman-teman, tapi gua singa. Wah, di dalam gua itu ada singa-singa banyak tuh teman-teman. Sebelum gua itu ditutup, Raja Darius berkata kepada Daniel, "Hai Daniel, Allahmu, Allah yang benar, Allah yang engkau sembah, pasti akan menyelamatkan engkau." Raja Darius berkata seperti itu. Dan akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Saat di dalam goa singa, singanya bukan hanya satu teman-teman, singanya banyak. Wah, apakah Daniel takut? Misrut pikir Daniel pasti takut. Tapi Daniel tidak menangis tuh walaupun dia takut. Daniel tetap berdoa teman-teman. Daniel tetap berdoa kepada Allah. Dan dia juga memuji Tuhan, menyanyi. Wah, memuji Tuhan itu artinya menyanyi. Begitu Raja Darius memerintahkan pintu gua ditutup, hop, ditutup tuh teman-teman. Tadi yang guanya terang, guanya jadi gelap. Wah, jadi gelap gulita guanya. Waduh, gak kelihatan apa-apa, gelap sekali guanya. Wah, ya ampun, gelap sekali ini. Tiba-tiba, wah, gua yang gelap itu teman-teman, tiba-tiba terang. Terang dari mana? Allah mengirimkan malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu. Hap. Mulutnya ditutup teman-teman. Iya, Allah ternyata tidak pernah meninggalkan Daniel. Allah menyelamatkan Daniel tepat pada waktunya. Nah, tuh kan ya. Kemudian besok paginya nih teman-teman nih ya. Besok paginya, wah, Raja Darius pagi-pagi pergi. Pergi kemana? Ke gua singa itu. Dia mau melihat,
apakah Daniel sudah dilukai sama singa itu atau Daniel tetap selamat? Wah, ternyata begitu raja meminta gua itu dibuka, wah pintunya gua dibuka, batunya dibuka, ternyata Daniel tetap selamat. Dia tidak terluka sedikit pun. Singa-singa itu tidak melukainya. Kenapa? Ayo tadi singa-singa kok tidak melukainya? Iya betul, karena Allah mengirimkan malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu. Nah, Daniel selamat. Terus bagaimana nasib para pejabat tinggi lainnya tadi tuh, yang punya rencana yang jahat tadi tuh gimana nasibnya? Mereka gantian teman-teman, dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, Daniel keluar, mereka ganti yang dimasukkan. Wah, Raja Darius bilang, kalian yang jahat sekarang gantian, kalian yang masuk ke dalam gua singa. Nah, teman-teman, sejak saat itu Raja Darius memerintahkan kepada semua orang untuk menyembah kepada Allahnya siapa? Kepada Allahnya Daniel. Nah, semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Nah, kemudian Daniel diangkat oleh Raja Darius menjadi pemimpin yang paling tinggi, yang tertinggi, yang top banget, yang TOP-BGT. Wah, yang top banget. Tapi walaupun dia sudah menjadi pejabat yang paling tinggi, Daniel tetap berani tampil beda. Dia tetap berdoa, menyembah, dan memuji Allahnya yang benar. Nah, teman-teman, dari cerita Daniel itu kita bisa belajar apa ya? Nah, yang pertama kita harus berani tampil beda, berani seperti Daniel tadi, tapi dalam hal-hal yang positif, yang baik. Contohnya, walaupun saat ini kita harus bersekolah minggu, beribadah di rumah. Nah, kakak-kakak sekolah minggu kan nggak tahu tuh teman-teman sudah ibadah atau belum. Tapi teman-teman harus berani tampil beda. Tampil bedanya bagaimana? Walaupun hanya di rumah, ibadahnya di rumah, kalian tetap duduk manis, mendengarkan cerita firman Tuhan, melihat rekaman sekolah minggu yang sudah dikirimkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Lalu kalian juga berani tampil beda apa lagi? Nih, kalau ada temannya yang sudah melakukan kesalahan, terus dia tidak mau meminta maaf, kita harus tetap memaafkannya. Walaupun hati kita mungkin sedih karena dia nggak mau minta maaf. Ya, kita harus tetap apa? Memaafkan dia. Seperti Daniel tadi, dia tidak apa? Dia tidak marah-marah kepada teman-temannya yang jahat tadi. Dia memaafkan mereka. Nah, yang lainnya lagi kita belajar apa teman-teman? Belajar bahwa Allah senantiasa menjaga Daniel. Maka Allah pun juga menjaga kita. Menjaga semuanya, termasuk juga anak-anak TK Karis tercinta. Allah juga menjaga kalian, memberikan kesehatan sehingga kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran walaupun lewat online. Oke teman-teman, di Alkitab juga ada ayatnya tuh, di Amsal. Amsal itu dari perjanjian lama setelah Mazmur. Amsal 3, ya lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah, nih tangannya gini nih ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke teman-teman, sekarang teman-teman harus berani tampil beda loh ya, tapi dalam hal yang positif.
Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kesehatan kepada kami, papa, mama, semua keluarga dan juga mis-mis yang ada di sekolah. Tuhan tolong kami supaya menjadi seperti Daniel yang berani tampil beda dalam hal yang positif, yang baik. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang pemberani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk chapel hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, amin teman-teman. Chapel kali ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di chapel yang akan datang. Ingat, harus rajin melihat video chapelnya loh ya. Walaupun kita tidak bisa chapel langsung, teman-teman bisa melihat rekamannya di Google Classroom. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai ketemu di chapel berikutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye.